ya. Nah, anak-anak Umi semua, ya kemarin ya kita sudah belajar masalah fable. Ya, diulang kembali sedikit. Fable itu adalah cerita yang tokoh-tokohnya adalah binatang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini menceritakan isi fable itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi fable atau cerpen. Nah, maaf di sini fable dibuat cerpen karena fable itu termasuk kepada cerpen ya. Nah, jadi yang pertama membaca secara keseluruhan isi cerpen atau fable. Sebelum kita mengetahui isi cerita tersebut, ya sebaiknya kita bacalah dulu semua isi fable tersebut, isi cerpen tersebut, dibaca dari awal sampai akhir. Karena kalau kita hanya membaca awal dan akhir saja, kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Ya, karena ini sistemnya itu belajar membaca cerita fable, ya itu harus dibaca secara keseluruhan. Nah, tuh. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan. Mencatat tokoh dan penokohan. Nah, setelah kamu membaca isi keseluruhan isi fable tersebut, kita pasti tahu tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ya, tokoh-tokohnya itu apa atau siapa gitu ya. Di sini tokoh-tokoh itu terbagi 3. Ya. Yang pertama tokoh sentral. Nah, tokoh sentral di sini terbagi menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Nah, protagonis ini bisa dikatakan tokoh utamanya. Tokoh utamanya. Nah, atau bisa juga dikatakan tokoh yang bintangnya atau yang selalu memerankan tokoh yang baik-baik. Nah, itu dia protagonis. Ya, yang menampilkan ataupun menokohkan tokoh yang baik-baik, itu dia protagonis. Nah, sementara tokoh antagonis di sini lawan dari tokoh protagonis, yaitu yang bisa dikatakan itu yang selalu menokohkan yang jahat. Ya, yang jahat ya, mungkin lawan dari yang baik tadi, yang jahat, yang sirik, yang iri, yang dengki atau yang lain ya. Nah, itu dia tokoh yang sentral. Tokoh yang pertama protagonis, yang kedua antagonis. Oke. Nah, kita lanjut. Tokoh yang kedua yaitu tokoh bawahan. Tokoh bawahan dikatakan di sini sama dengan figuran, ya, tokoh figuran. Ya, tokoh figuran itu adalah tokoh yang meramaikan ataupun tokoh di luar dari tokoh sentral, pembantu ya, atau bisa dikatakan juga peran pembantu. Ya, peran pembantu misalnya bisa kalau di sini protagonis itu tokoh utamanya misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki. Nah, antagonisnya bisa siapa, perempuan atau laki-laki juga. Nah, figuran ini bisa keluarganya, orang-orang yang di sekitar tokoh protagonis ataupun antagonis. Oke, itu dia tokoh bawahan. Selanjutnya ya, tokoh latar. Nah, ini tokoh latar ini bisa dikatakan tokoh yang untuk sebagai meramai-ramaikan suatu cerita, ya, meramai-ramaikan suatu cerita atau suatu fable, suatu cerpen gitu ya. Misalnya dalam suatu pasar, tokoh utama ada di pasar, tokoh protagonis ada di pasar, tokoh antagonis juga ada di pasar. Nah, yang tokoh latarnya ini itulah dia mungkin orang-orang yang ada di sekitar pasar tersebut, misalnya orang yang berdagang, orang yang lalu lalang ya, itulah yang dikatakan tokoh latar ya, sebagai yang meramaikan cerita tersebut. Oke. Nah, selesai kepada tokoh ya, kita lanjut yang ketiga yaitu mencatat latar setting. Ya kan? Latar atau setting ya, latar samalah dengan setting. Di sini latar itu terbagi menjadi 3, tempat, waktu, suasana. Latar, tempat, waktu, suasana. Nah, latar tempat di sini berarti
ya tempat di mana cerita itu terjadi, ya, atau tempat di mana tokoh itu berada, ya, itu dia latar tempat, ya, latar tempat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya, kalau dia dalam fabel, latar tempat yang paling dominan dilakukan atau paling dominan itu adalah alam dan hutan, ya, hutan termasuk juga ke alam. Nah, ini latar tempat, tempatnya di mana, posisi dari si tokoh tersebut. Kita lanjut, ya, latar waktu. Latar waktu ini, ya, yang dikatakan latar waktu itu adalah saat terjadi cerita tersebut, ya, atau cerita tersebut kapan waktunya. Misalnya waktu bisa pagi, siang, sore atau malam, ya, ataupun kapan, atau mungkin pada zaman dahulu. Nah, itu berarti waktunya pada zaman dahulu, gitu kan? Atau waktunya, misalnya dalam cerita itu tersebut diceritakan bahwa matahari telah tidur atau matahari telah terbenam, itu berarti menyatakan sore. Nah, atau misalnya kalau dalam waktu itu rembulan sedang tersenyum, ya. Nah, kalau rembulan sedang tersenyum berarti menyatakan waktu malam. Nah, di sini jadi tempat, waktu, dan yang terakhir di sini adalah suasana. Ya, suasana di sini berarti menyatakan bagaimana keadaan di sekitar tempat ataupun di sekitar tokoh sentral tersebut berada. Misalnya suasananya, kalau di pasar itu berarti suasananya apa? Ya, suasananya ramai, ya, suasananya ramai. Atau suasananya misalnya kalau di masjid itu berarti suasananya apa? Ya, suasananya sepi atau syahdu mungkin, ya. Atau di sekolah lagi keluar main-main, suasananya bagaimana? Suasananya mungkin ramai atau hiruk pikuk, ya. Nah, begitu dia. Nah, inilah dia latar dari suatu cerita ataupun fabel, ya, tempat, waktu, suasana. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu mencatat alur cerita. Nah, alur di sini, ya, ini alur adalah sama dengan jalannya suatu cerita, ya. Alur adalah jalannya suatu cerita, ya. Alur terbagi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju, ya, yang dikatakan alur maju itu apabila cerita tersebut dari awal sampai akhir itu maju terus, ya, dari penokohan, perkenalan sampai masuk ke klimaks, sampai masuk ke koda itu selalu berurut. Nah, itu yang dikatakan alur maju. Nah, sementara alur mundur itu berarti bisa nanti pertama itu kita cerita yang dahulu dulu, ya, yang cerita yang sudah lewat dulu, tiba-tiba baru ke masa yang akan datang, itu dia alur mundur. Nah, baru nanti alur campuran, ya. Campuran ini berarti perpaduan antara alur maju dan alur mundur, ya. Nah, nanti di pelajaran yang lain nanti mungkin lebih jelas Umi terangkan mengenai alur-alur tersebut. Oke, ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir di sini adalah yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Nah, mencatat gagasan pokok cerita. Gagasan atau pokok cerita di situ disebut ini adalah sama dengan gagasan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan si penulis kepada pembaca, atau bisa dikatakan sama dengan inti dari satu cerita, atau juga bisa dikatakan ide dari satu cerita, ya. Nah, itulah dia yang dikatakan dengan gagasan pokok dari satu cerita. Oke, anak-anak Umi semuanya, ya, hari ini kiranya hanya ini yang bisa disampaikan, ya.